Oke, halo guys-guysku semuanya, kembali lagi tadi Weekly Puzzle Replay Cube ya guys ya. Ya, jadi sekarang selamat ya kan, karena kita sudah masuk di puzzle yang ke-30 guys. Oh my god, gede banget ya. Udah puzzle yang ke-30 ya kan. Berarti sekarang kita udah masuk di minggu ke-10. Nah, puzzle ketiganya gitu ya. Berarti kita sudah masuk yang hard ya guys ya. Ya, seperti biasa lah ya. Kita mengerjakan di akhir-akhir udah mau deadline. Ini hari Minggu ya, tanggal 10 Agustus 2025. Langsung aja kita gaskan play biar nggak berlama-lama ya kan. Oke, takutnya nih ya, takutnya gara-gara puzzle ke-30 gitu kan, dikasihnya yang hardnya itu yang super hard gitu ya. Kita cek aja langsung biar tanpa berbasa-basi ya kan. Boom. Apakah yang akan kita dapatkan? Advanced Fun with Angles. Kemarin aja yang easy mana ya? Nah ini ya kan yang dibikin sama si Hollywood Seamstress ini juga ya. Nah ini kan dia juga yang bikin nih. Ini yang easy ini aja itu udah setengah mati kita bikin nih guys ya. Padahal ini 2 dimensi. Mm-mm. Apakah yang advance dia akan bikin 3D dan mungkin bentuknya lebih aneh gitu ya? Nggak tahu. Kita cek aja ya. Semoga tidak yang terlalu seburuk itu ya kan. Oke, kita bisa berdoa semoga ya diberikan kemudahan gitu lah ya. Oke, langsung aja kita gaskan. Tarik napas dulu. Let's go. Bener aja. Udahlah 3D, bikin jaring-jaringnya kayak gini. Nah ya, oke. Ya, emang sih dikasih clue di sini ya. Dikasih clue yang udah cukup jelas di sini. Nah itu ya, tuh. Tapi ya, bikin sakit kepala juga sih tetepan ya. Oke, itu oke nggak apa-apa. Seenggaknya kita udah belajar dari yang kemarin ya kan, yang di Found with Angles itu. Kita udah belajar fungsi yang baru pertama kali kita gunakan yaitu ini, ya, atan ini ya atau arc tangan ya kan. Kenapa kita menggunakan fungsi ini untuk membuat penampakan sudut yang ya yang dibuat seperti ini ya dari sebuah lingkaran. Jadi seperti ini. Oke, coba ya kita bikin dulu aja tab baru. Oke. Di sini kita return nilai dari atan. Kita bikin ini aja ya. X dan Z ya. Nah, karena kan di sini yang cocok kan di sini X dan Z, berarti nilai atan dari X dan Z seperti ini. Oke, nah bentuknya gini, guys. Gini ya. Nah, ini deh seperti membentuk nilai-nilai yang terreturn di setiap sudut ya kan, di setiap sudut dari si nilai arc tangan ini gitu ya. Nah, tapi sekarang di sini kenapa gitu ya? Alasannya kenapa kita menggunakan sudut seperti ini, menggunakan nilai arc tangan? Kenapa enggak ya kan ada sinus, kosinus, tan biasa gitu kan. Nah, jadi oke, ini biar terlihat jelas ya. Ini kan sebenarnya dia menurut nilai 0 di sini ya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Kita tambah 1 aja supaya terlihat juga yang nolnya. Oke, yang ini ya. Nah, ini 0, 1, 2, 3 gitu ya. Tapi kalau secara warna ini sebenarnya 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, nah jadi kalau misalnya kita ingat-ingat kembali ya di pelajaran trigonometri yang di SMP apa SMA gitu ya. SMA nggak salah. Ya kan? Kita itu belajar yang namanya segitiga trigonometri, ya kan? Nah, seperti ini. Kurang lebih ya, oke. Jelek banget. Gini deh ya. Set, set, set. Nah, gini ya, segitiga siku-siku. Oke. Nah, kita belajar kan kalau misalnya mau mencari sin gitu kan. Itu diambilnya dari di sini. Nah, depan samping miring. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil sin berarti kita ngambil yang depan dan miring gitu ya. Depan dibagi miring. Kalau kita mau ngambil yang cos gitu ya, itu berarti yang samping ya kan dibagi miring gitu kan. Kita kan ngambil rasio gitu ya, sami. Nah gitu, baru yang tan itu adalah yes, depan dibagi samping gitu ya. Nah ini ya kan, kalau misalnya kita perhatikan lebih detail lagi ya kan, segitiga ini tuh berada di ya kita bilang lah grafik 2 dimensi gitu ya. Nah berarti kalau misalnya kita melihat dari acuan ini ya kan, kita mau mengambil ketika berarti X ini yang depan ya. Nah X itu yang ini dan Z itu yang samping yang ini. Oke. Nah kita nggak bisa kalau misalnya kita mengambil yang miring ya. Kenapa nggak bisa ambil yang miring gitu ya? Kalau sinus dan kosinus ini nggak bisa kita ambil. Kenapa nggak bisa ya kan? Karena dia nggak punya acuan baku, dia tuh letaknya di mana, di sumbu mana gitu ya. Dia nggak tahu vektor itu arahnya kemana gitu. Apakah dia ke X atau ke Z gitu kan? Jadi dia nggak bisa kalau misalnya kita pakai rumus seperti ini. Nggak ada ya, nggak ada rumus apa namanya, akos atau asin gitu ya di sini nggak ada. Nah
Sehingga ya kan, yang paling cocok itu kita menggunakan yang tan, yaitu yang menggunakan depan dan samping. Dia langsung direct gitu ya, X dan Z seperti itu. Nah, kalau yang ini, yang miring ini kan kita nggak tahu ya letaknya di mana gitu kan. Nah, makanya kita nggak bisa menggunakannya. Kalaupun kita mau menggunakannya, berarti yang di miring ini itu harus kita convert lagi jadi apa? Berarti, berarti rumusnya nanti jadi gini. Misal depan itu kan X kan, berarti miring itu harus kita convert lagi di akar gitu ya, X kuadrat tambah Z kuadrat gitu. Ya harus kita ginikan lagi. Nah, dan ini nggak ada ya, di fungsi luar nggak ada. Kalau misalnya mau kita tes, coba aja dulu. Misal ya, kita kasih cos gitu ya. Nah, ya kan, dia cuma mereturn cuman si X-nya doang, Z-nya kagak ada gitu ya. Nah, itulah maka kita butuh yang namanya yes yang tadi ya. Kita harus mengganti dengan yang tan. Nah, gitu. Oke, pertanyaan lagi. Kenapa harus ada A-nya di depannya gitu ya? Kenapa harus ada A-nya di depannya? Oke, bentar. Oke. Jadi, kalau yang kita tahu, ya kan, untuk mengambil nilai tan itu sama dengan depan per samping. Nah, ini kan tan dari sudut tertentu, gitu kan. Misal tan dari nilai theta, gitu ya. Itu sama dengan X per Z. Nah, kita kan nggak bisa mengambil nilai sudut di sini, ya nggak sih? Nggak bisa mengambil nilai sudut di sini kan, karena di sini kita cuma punya input X dan Z dan Y, gitu ya. Nah, jadi caranya adalah dengan kita menggunakan nilai inverse-nya. Inverse-nya itu adalah nilai arctangen. Nah, gini ya, arctan sebenarnya sih arctangen gini ya, arctangen. Itu arctangen ini berarti kita ambil nilai arctangen dari X per Z baru dapat hasilnya sama dengan si theta, yaitu si radian itu ya. Nah, gitu. Makanya kita perlu mengubahnya menjadi nilai arctangen dulu gitu ya. Jadi dia kalau disingkat gitu ya di bahasa pemrograman ya jadi atan. Gitu. Itu ya. Mengapa asal usulnya bisa kita menggunakan si atan ini. Dah, itu aja. Jadi di sini kita bisa mengambil nilai dari perubahan ya, setiap perubahan sudut dari X dan Z seperti itu. Oke, that's it. Biar nggak terlalu lama ya kan. Langsung aja kita gaskan. Kita hapus. Kita balik ke sini ya. Nah, berarti yang ini juga sama seperti itu ya. Yang nilai yang ini ya, yang ini dia tuh mengambil berarti yang dia mau kita nilai X dan Z ya. Berarti yang ini nih. Nah, yang berubah ini ya, yang berubah dari ujung sini ke sini. Nah, itu yang diambil dari kode ini. Sementara kita lihat di sini, di sini ada lagi ya kan. Nilai atan, tapi di sini dia lebih sangar ya. Di sini dia mengambil dari nilai square root ya kan, atau akar dari X kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi dia membuat perubahan sudut ini dalam bentuk 3 dimensi, bukan 2 dimensi lagi gitu ya. Nah, baru dibandingkan dengan si Y-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat berarti yang dia yang di sini. Nah, yang merah ini ya. Ini kan hijau nih. Nah, merah itu, merah yang ke atas. Ya, kenapa di dua sisi? Karena dia diabsolutkan nilai Y-nya. Oke, dapat ketemu ya. Berarti di sini oke lah, cukup sangat membantu di sini ya untuk clue-nya. Jadi sekarang langsung kita gaskan aja. Oke, yang pertama perlu kita lakukan adalah kita perlu membuat si ininya. Nah, ini ya. Nah, itu yang apa namanya? Perubahan dari sini ke sini ya kan. Membuat lingkaran utuhnya itu dia nggak cuma separuh, tapi kita bikin dua-duanya. Oke, kalau ini kan berarti gampang ya, tinggal kita ganti jadi nilai absolut gitu ya. Nah, ini nih, X lebih dari 0. Nah, ini X lebih dari 0 dia ambil dari sini doang. Jadi kita bikin di sini X lebih dari 0. Oke, nah seperti ini ya. Nah, tapi di sini yang sebelah sini dia nggak ikut tertutup gitu ya. Nah, dia stay. Berarti kita bisa ubah di sini, guys, ya kan? Karena dia kan masuk ke perubahannya itu dia pas mulai si nilai artangannya ini ya. Nah, berarti di sini kita bisa buat bukan X dengan Z tapi absolute X dengan Z, nah gitu ya. Oke, nah seperti ini. Ya, bener ya. Nah, ini sama kayak cara kita yang tadi sebelumnya ya. Yang cara tadi yang kita atan X dan Z gitu ya, kita absolutkan gitu ya supaya dia dapat seperti ini. Oke lah, bentar. Kalau misalnya ini udah absolut ya, kenapa harus pakai perbandingan ini lagi? Nggak perlu kan? Coba ya kita hapus ya. Ini kayak nggak perlu deh, guys. Nah, kan bener nggak perlu. Oke, boros aja ya. Oke, cocok. Berarti itu udah cocok. Sekarang kita lanjut ke timing.
Nah, ini lebih lambat ya. Kita lihat di sini. Kita pause dulu ya kan. Kita pelan-pelan. Set, set. Nah, ini ya lebih lambat dia ya. Yang ini dia udah masuk di sudut yang berapa nih? Pokoknya yang udah hampir nyentuh di sebelah sini. Yang ini masih di bagian dalam sini ya, di kuadran yang sebelah sini. Nah, kalau kita naikin lagi, tuh, telat dia ya. Nah, ini udah lebih dari setengah. Ini masih belum nyampe setengah. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini kita ubah di mana? Kita ubah, nah ini ya, yang berdekatan aja gitu, nggak usah yang jauh-jauh ya kan. Nah ini, ada variabel t di sini. T-nya ini dibagi 3. Otomatis kalau misalnya kita mau semakin mempercepat ya, mempercepat itu adalah semakin kita perbesar nggak sih ininya, nilai, ya, perbesar nilai apa namanya, pernya ini, nilai baginya ya. Coba 4, 5. Oh, jadi makin lamban. Berarti kita kecilin dari 3 jadi 2 gitu ya. Oke, apakah dia cocok? Cocok guys kayaknya guys. Ulang. Set, oke, pas. Ini pas. Kita kasih comparison aja. Oke, pas. Oh, nggak bisa lihat comparison ya? Oke, gini deh, kita ganti dulu kulit luarnya. Bentar. Kita ganti kulit luarnya guys ya. Jadi warna susah ini kalau misalnya kita mau ganti jadi warna tertentu ya. Kita lihat warna itu di mana diubahnya ya. Kita lihat dulu deh, ini yang hijau itu 11 ya kan. Terus yang merah ini dia yang 7. Oke. Kita lihat 7 dan 11 di mana letaknya. Oh, ini dia, 7 dan 11 ya. Berarti di sini dia berubahnya. Kita ubah jadi warna kulit luar ini semua ya. Coba ya. Ya, berarti jadi kulit luarnya berapa? 12. Berarti jadi 12 dan 12. Sorry. Nah, seperti ini. Oke, coba kita show comparison. Ini kita turunin dikit sampai sini. Nah, gini ya. Oke, cocok ya. Kita lihat ini pas semua. Hijau kuning ya. Set, nggak ada yang merah sampai ujung, nggak ada yang merah. Oke, nice, aman. Berarti seperti itu caranya. Berarti ini kita ubah lagi jadi jangan 12. Oh, kita ini aja, kita kasih warna yang ini ya. Warna yang di dalamnya juga ya. Ini warnanya ungu 6. Oke. Seperti ini. Coba kita play. Loh. Oh ya, bener kayak gini. Oh enggak dong, luarnya yang 12, sorry. Ini 12, ini 6. Oke. Nah, oke, lanjut ya. Berarti sekarang kita udah ketemu untuk kecepatan yang ininya. Sekarang tinggal kita isolate ya. Berarti yang ini kita harus isolate dia ketika Y itu sama dengan 0 nggak sih? Nah ini ya, Y sama dengan 0. Berarti Y itu sama dengan 0. Ups, sorry, kok hilang? Oh, sorry. Nggak harus jangan di blok ya. Y sama dengan 0 and nah gini. Nah, cocok gitu ya. Oke, nice. Sekarang kita mau bikin yang ininya guys. Nah, yang ininya ya. Kenapa dari tadi Y sama dengan 0 ya kan? Biar bisa langsung kelihatan. Nah, dia nyebelin emang. Oke, berarti sekarang yang ke atasnya itu ya, yang dia berubah ke atas dan ke bawah gitu. Bentar. Jangan dulu nggak sih, ini nanti aja. Kita masih mau lihat lingkaran sisanya. Sorry kalau agak lama ya guys ya. Nah ini dia kecepatan, ya nggak sih? Set, nah kecepatan dia ya. Dan dia tuh mulainya itu pas baru di detik keberapa nih? Oke, pas di 8 ya guys ya. Pas di 8 baru dia mulainya. Berarti kita udah masuk ranah yang ini. Oke, ini ada B2I ya. B2I itu maksudnya boolean to integer. Jadi dia kalau misalnya udah terpenuhi, maka dia akan mengambil nilai yang bentar. Ya, kalau misalnya nilainya terpenuhi yang lebih dari sama dengan sekian ya kan, maka dia mengambil nilai 6, tapi kalau enggak dia akan ambil nilai 12. Nah, gitu. Perubahannya seperti itu. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita lihat, dia akan berubah seiring perubahannya waktu kan. Nah, di sini ya kan kecepatan itu diukur dari waktu. Di sini ada variabel T, ada ya di sini. Nah, ada variabel waktu di sini, T-1. T-1 dia terlalu cepat, berarti kita harus nambahin mungkin T tambah 1.
Oh, jadi makin cepat. Jadi makin cepat. Berarti kita kurangin ya guys ya. Kita kurang, misal kurangnya 2. Belum cukup cepat nggak sih? Oke. 3 4 belum 5. Ini juga belum. Oke, bentar. Apa mungkin jauh banget? Nggak mungkin jauh banget nggak sih? Di sini kita punya pernya juga. Di sini ini juga berpengaruh ya. Ini juga berpengaruh untuk memperkecil nilai si T-nya ini gitu. Jadi bisa kita mungkin ubah kayak tadi ya. Kalau ini kita turunin itu semakin cepat, berarti kalau mau kita perlambat dia kita naikin nilai pembaginya ya. Berarti jadi 15 mungkin. Oops, sorry. 15. Enggak juga. Jadi 20. Oke, ini cocok. Ini belum cocok nih ya. Coba ini kita tambahin lagi jadi 6. Ini kurang cocok. Berarti 5 tadi udah betul. Tapi pas naik, nah ini berarti kita tambahin yang di sini 21 mungkin. 22 23 24. Ada berapa guys? Ada berapa ya? 30. Sama. Berarti bukan ini tadi betul kayak 20. Lalu di sini yang perlu kita ubah jadi 6. Nah, bener. Gini ya. Jadi 6. Oke, belum dapat. Berarti jadi 7. Ini malah hilang. Tapi yang di sini pas nih. Berarti kita ubah yang ini ya, coba ya. Kita ubah yang ini jadi 21. Oke. Oh, ini bener sih, ini bener hilang ya, karena belum dari sini dulu, baru kita 7 pas. 8 ini cocok ya, munculnya 3 atas bawah gitu. Oke, ini kelebihan. Ini cuma 5, ini kayak 7 deh. Ya, 23. Oke. Berarti coba kita tambahin lagi di sini 22. Oke, cocok ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke, cocok. Kalau kita naikin ini 7, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, enggak cukup 9. Berarti kita naikin lagi 23. Apakah sudah bisa, guys? Nah, pas 7, ini juga 7 ya. Nah, pas ya naiknya ya. Ini pas banget naiknya. Kita show comparison. Boom. Nah, gini ya. Shoo. Oke, ini harusnya cocok. Aman ya. Kalau sampai atas, shoo. Oke, aman juga nih, hijau terus sampai ujung. Oke, nice. Berarti seperti ini. 7 dan 23 udah fix ya. Nah, sekarang berarti kita udah bisa play dulu dia seperti ini. Set. Nah, gitu ya. Oke, cocok. Harusnya ini cocok. Tuh. Ya. Nah, dia naik perlahan seperti itu. Oke, cocok ya kalau ini ya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah apalagi kita isolate ya. Kita isolate dengan yang ini tadi juga seperti itu. Ya, betul. Nah, berarti cara kita mengisolate-nya gimana gitu kan. Kita tinggal lihat aja di sini, ya kan. Ini cara yang paling mudah untuk mengisolate itu adalah kita memberikan ruang pada bentuk-bentuk yang seperti ini. Yang bentuknya plus di sini dan bentuknya X di sini ya. Sama si Y ini sama dengan 0, jangan lupa seperti itu. Artinya, di sini kita bisa tambah kode baru. Coba kita bikin dulu aja pengisolate-nya gitu ya. Return. Berarti tadi kalau misalnya dia bentuknya plus gitu ya, berarti X sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Or Z sama dengan 0. Kita or lagi sama Y, jangan lupa ya, karena tadi kita mau return yang Y nya juga seperti itu. Y sama dengan 0 seperti ini. Nah, gini ya. Kemudian kita mau yang bentuknya X kayak gini, ya karena itu bisa kita peroleh dari ketika nilai X dan Z nya ini, ya kan, itu sama ya nggak sih? 10, 10, 9, 9 dan seterusnya. Dan nilai X dan Z ini berbalikan. Jadi kalau minus 10 dia 10 gitu ya, kalau minus 9 dia 9 dan seterusnya. Berarti kita kasih lagi OR pertama X sama dengan Z,
Lalu yang kedua itu adalah ketika X itu sama dengan minus Z. Nah gini. Oke, easy. Seperti ini kita buat pengisolate-nya ya. Berarti kita masukin di sini, ini untuk fungsi yang untuk fungsi lagi, untuk kita gantikan si returnnya ini ya. Kita turunin, kita kasih if, then baru di paling bawah kita kasih end. Nah gini ya, oke, cocok, ini udah cocok. Tapi yang ini dia muncul bebarengan ketika si Atan ini muncul ya, yang atas-atas ini gitu kan. Nah dia cuma berubah ketika yang ininya aja nih. Nah ketika nilai si birunya ini aja, yaitu ketika di sini. Berarti yang kita perlu ubah yaitu yang ini, guys ya. Kita perlu ubah yang ini, yaitu ketika dia nilainya itu masih masih lebih dari sama dengan nilai yang ini ya kan, nilai boolean integernya itu. Atau ketika dia masih true itu dia bukan nilainya 6 tapi kita kasih 0. Nah gini ya guys ya. Ya betul. Nah tapi masalah sekarang kita nggak bisa kalau cuma menggunakan nilai 12 doang untuk membuat ini. Kita perlu membuatnya itu per lapisan nggak sih, ya kan? Dia tadi bikin lapisannya itu kayak gini. Lapisan itu ketika lingkaran ini ya kan, itu punya nilai 9 dan 10. Nah gitu ya, 9 dan 10. 9 itu berarti yang di dalam sini, yang dalam ini adalah 9 ya kan? Nah dalam ini adalah 9 yang warna ungu. Yang 10 itu yang warna biru yang di luar gitu ya. Nah berarti tadi di sini juga sama. Yang ini dia untuk yang 9, yang ini untuk yang 10 harusnya ya. Seharusnya kayak gitu. Tapi karena di sini kita nggak bisa menyertakan nilai boolean itu 3 digit ya. Jadi cara yang paling bisa kita lakukan adalah gimana guys? Kita bisa bikin variabel ya, kita bisa bikin variabel warna di sini mungkin. Coba dulu aja. Color gitu ya, itu sama dengan, nah kita kasih mapping yaitu ketika kita kasih mapping ketika dia nilai ininya, nilai lingkarannya itu adalah 9, maka dia sama dengan ungu 6 gitu ya. Kalau 10 berarti sama dengan biru 12 gitu. Berarti color ya kan itu sama dengan mapping itu berarti kita mulai dari ya kurung dulu, baru kurung berawal, baru kasih kurung siku ya untuk masing-masing mapnya. Yang pertama kita mau dia nilainya 9 ya kan, ketika dia itu hasil dari lingkaran. Oke bentar, kita kasih dulu di sini rumus lingkarannya yaitu ini ya. Oh bentar, ngapain kita ngasih full rumus lingkarannya seperti ini? Kalau kita bisa bikin variabel guys, kita bikin variabel aja, jari-jari ya berarti ya, jari-jari atau R ini sama dengan round square root bla bla bla. Nah gini ya. Lalu di sini kita kasih tinggal R. Nah baru di sini kita kasih tinggal R gitu. Easy peasy bro. Oke, ketika dia nilainya itu sama dengan 9, maka kita return 6 ya, atau ungu. Kemudian ketika nilainya itu adalah 10 ya kan, maka kita return 12 ya, nilai biru ya. Oke, gini bener. Oke, tunggu dulu, ada yang aneh. Oke, ini analisanya jangan gini kan. Nah, masih error dia. Oke, belum kita, oh bentar. Expected to close at line 1. Udah bener ini? Oh ini guys square rootnya, sorry. Nah ini ya. Oke, sekarang kita ganti berarti tadi ya, yang ini. Nah ini kita ganti jadi bukan sama dengan 12 tapi sama dengan color. Boom, jadi guys. Oke bentar, tapi ada kendala lagi di sini. Nah dia nggak mau mereturn yang sebelum T-nya itu 7 nggak sih? Nah ya, ini ya. Kita lihat. Nah ini sampai di 6 itu masih kosong dia. Pas 7 baru dia muncul. Oke, ini pantas bisa kayak gini karena apa? Karena kita, iya, karena kita kasih n di sini ya guys ya. Jadi kita nggak mau dia itu berbarengan si nilai yang lingkaran dia sama dengan 0 ini dengan yang lingkaran besarnya itu ya. Kita nggak mau dia berbarengan. Jadi kita kasih di sini or harusnya, mungkin harusnya ya. Seperti ini. Bener kita kasih n gini. Oke. Tapi ini nggak sih? Bentar, kita akan memunculkan ini, gitu kan.
Itu dari awal. Berarti di sini kita bisa, nah kita bisa kasih di, nah kita bisa kasih di sini yaitu si y sama dengan nolnya. Ya, ini kita munculin lagi di sini nggak apa-apa. And y, oh sorry, ini udah ada. Berarti y sama dengan 0. And gitu ya. Malah begini. Coba kalau kita letakkan di belakangnya. Sama aja ya. Berarti ini bener OR. Gini. Nah. Oke, dapat ya. Cuman memang yang ini belum dapat. Ya, yang ini belum kena di colornya karena di sini dia masih masuk di ternary ya kan. Sementara colornya baru dihias di sini gitu. So, what can we do now? Apa yang bisa kita lakukan sekarang, guys? Bentar. Kenapa nggak ini kita langsung return? Iya, ini kita return di bawahnya itu dikasih, atau di sini deh. Ya, di sini kita kasih end color gitu ya. Ya nggak sih? End color. Oke, dapet. Nah, udah cocok. Terus kok belum jadi? Cocok nih guys, comparison. Oke. Rupanya perhitungan kita tadi yang di awal itu belum akurat guys. Lihat nih, masih ada yang merah-merah. Baru kelihatan sekarang ya. Berarti artinya kita kurang ya. Kita masih kurang nyampe di apa namanya? Ya, kurang cepat daripada yang ini. Berarti kita bisa ubah di antara sini semua. Kalau 7 tadi harusnya ada pakem. Berarti yang ini, kalau kita mau disebutin lagi, kita tambahkan 1 berarti jadi 24. That's it bro. Oke, se-easy ini rupanya. Gak terlalu sulit ya kan, karena udah dikasih clue-nya ya kan, dikasih cara-caranya. Ya tapi oke lah, kita sapin dulu aja guys. How is it going? How is it going? Mau banget. Lumayan lah, code saya 119, cycle 35. Lihat nih. Code kita, aduh ini jauh ya. Orang-orang pada di 72 semua guys. Terus cycle-nya juga, aduh ini kita paling jauh. Rank terendah ya. Rank terendah sebelum si IC. Aduh jelek banget, jelek. Gak boleh kayak gini. Harus kita optimalkan. How can we optimize this? Coba ya. Oke, code saya sudah lumayan sih ya. Tapi cycle-nya ini seenggaknya jangan yang kayak gini lah. Ini hina sekali ya guys ya. Meskipun cuma 26 orang, tetap hina sekali. Oke, coba kita optimalkan apa yang kita bisa kita optimalkan. Banyak sih. Kayaknya banyak, harusnya banyak. Yang pertama ini nggak usah kita return kayak gini, terlalu boros. Kita langsung aja nggak sih? Kalau misalnya x z y sama dengan 0, berarti nilai apa yang kalau misalnya kita bisa mengoperasikan dia bertiga hasilnya 0? Berarti 0, ya nggak sih? X kali Y kali Z sama dengan 0. Itu kan dia cuma berlaku di X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0 ya kan? Mau dia nilai sampingnya berapapun, tapi kalau udah kena 0, hasilnya sama dengan 0. Berarti bener ya. Berarti X kita kita kalikan dengan Y, kita kalikan dengan Z sama dengan 0. Oke, nice, dapat ya. Lumayan, kode saya ngurang 4 dari 115. Tetap gede. Oke, continue editing lagi. Oke, ini kayak bisa kita bikin lebih ringkas lagi ya. Nah, lihat tadi ini. Cycle malah nambah guys ya. Oke. Bisa kita bikin lebih ringkas lagi dengan cycle yang aman. Tuh cycle tuh biasa gara-gara ini nih. Kita nggak usah kasih B2I ya, nggak usah kasih boolean to integer ini karena kayak gak guna. Kayak seharusnya sih gak guna ya, karena kita udah bisa mereturn dengan si variable color ini. Tinggal return di bagian bawah harusnya aman. Coba kita hapus dulu aja. Oke, ini jadi seperti ini, nggak apa-apa, no problem. Tinggal kita pindahin ini aja ke bawah, gitu ya. Kita pindahin ke bawah sini, ya kan? Boom. Habis ini kita kurung nggak sih, guys? Udah gitu doang, easy bro. Boom. Jadi lihat nih, kalau saya 106 minus 9 nggak tuh yang dari sebelumnya. Nah ini ya yang paling mesmerizing. Cycle per voxelnya jadi 29,9 guys, mengurang 5,1. Lumayan, oke. Tapi apakah masih bisa? Coba kita submit dulu aja ya. Pasti masih ada yang bisa kita optimalkan. Di mana letaknya sekarang nih? Udah lumayan pasti.
kali. Oke. Nah, kontes kita sekarang naik ya, jadi peringkat 18. Nah, ini juga nih dari awal dari 25 jadi 22. Oke. Dikit banget tapi udah nggak apa. Guys, kita lanjut lagi editing. Coba ya. Apalagi yang bisa kita ringkas di sini. Kayaknya ada, guys. Ini ya yang selalu kita lupakan dari yang kemarin-kemarin, itu yang di sini. Ini variabel ini. Kalau nggak kita bikin lokal, dia akan apa ya, kayak dia akan jadi global ya. Jadi terlalu banyak makan cycle. Tapi kalaupun mau dibikin lokal, dia kayak cuma ngurang dikit. Coba ya. Ya, ini ngurang 3. Malah prosesnya yang nambah gitu ya. Nambah 2. Oke, nggak apa-apa, kita submit dulu aja. Dan hasilnya lumayan harusnya di sini ya. Ya lumayan. Di sini sekarang kita peringkat 18. Oke, sama-sama 18. Nah, sekarang coba ya. Ada yang lupa. Ada yang sedikit terlupa, yaitu kita bisa meletakkan ini. Ya kan? Itu di dalamnya si if. Kan ini kan kita masukinnya semua di if nih kan. Ya udah, kenapa harus taruh di luar gitu loh. Mending kita taruh di dalam gitu kan. Oke, kita cut aja ke bawah sini. Boom. Look at this, bro. 14,5. Kita ngurang 12,4 dari tadi 20 sekian. Itu rupanya penyebabnya, guys. Itu rupanya penyebabnya. Amazing, very very amazing, ya kan? Code size kita, oke, code size kita nambah, it's okay, no problem. Yang penting dia udah ngambil yang terbaik di sini ya. Nah, jadi peringkat 10. Dari tadi ujung sini nih, ujung sini ya, sampai di sini. Wah, apresiasi buat kita ya. Nah, jadi seperti itu untuk kita menghemat cycle. Ada mungkin yang kita bisa hemat lagi dari code size maupun cycle-nya. Seperti ada, sepertinya ya. Coba dulu aja. Oke, bentar. Apalagi yang bisa kita hemat di sini ya? Ini nggak sih? Kita nggak usah pakai ini. Ini kita nggak usah pakai. Iya, nggak perlu kita pakai ini. Kita langsung aja main di sini nih. Nah, index-nya juga nggak usah kita pakai ya. Kita nggak usah return color kayak gini. Mending kita index-nya kita ganti. Yang ini ya kan. Ini kita ganti menjadi bentar. Oke, kita coba ya. Ini kita ganti menjadi nilai ketika R-nya itu hanya sama dengan 9 dan 10 gitu ya. Bisa. R sama dengan 9. Apa jadi begini? Nah, gini ya. Or R sama dengan 10. Nah, gini ya. And bla bla bla. Nah, dapat ya. Cycle langsung kurang lagi jadi jadi minus 1,5, guys. Lumayan. Ada satu lagi yang mau aku bikin di sini, yaitu adalah gini dulu aja. Kita submit. Lumayan banget, guys. Code size kita lagi cycle-nya ya. Code size tapi makin nambah, it's okay, no problem. Lama banget. Ayo dong. Ini lama gara-gara cuma kita buat nyari yang paling optimal aja nih masaan. Peringkat 8, guys, 10 besar udahan. Lanjut. Bisa nggak sih ini kita hilangkan? Bisa harusnya. Kalau misalnya kita mau cari code size yang paling ringan ya kan, ini kita hilangkan dulu. Nanti kita tinggal return. Ketika colornya itu, ketika R-nya itu sama dengan 9, maka kita langsung return 6, ya kan? Ini nggak usah pakai mapping. Baru ketika else-nya gitu kita kasih or, kita langsung return 12 seperti itu. Jadi selain dari 9 itu cuma tinggal 10 ya, karena kita cuma ambil 2 kondisi doang di sini. Maka sama dengan 10 gitu ya. Atau tidak? Gimana? Ya seperti itu. Coba dulu aja kita hapus ini. Berarti ini end R sama dengan 9, N 6,
Horse. Ah, jadi gini. Oh, sorry. Horse 12. Jadi gini, guys. Oke. Kenapa gini nih? Karena kita masukin dia si ininya itu di ternary. Berarti kita harus masukin ini di atas sini, guys. Coba ya. Ini kita hapus dulu, kita kasih N di sini ya. Oke, nice. Berarti ini harus kita naikin dong. Dia nggak boleh di bawah sini. Aduh, no problem lah. It's okay, no problem. Then return ini. Loh, bener dong hasilnya. Lumayan, ini bener nih hasilnya nih, bro, harusnya. Ya, tapi ini nggak bisa. Dia harus bareng di sini, guys, harus bareng. Sulit ya, guys ya. Ah iya, nggak bisa. Oke. Berarti kita bikin aja semua jadi satu kondisi. Dah, itu kayaknya yang paling final. Tadi kayaknya yang 12 itu udah yang paling oke, ya. Cycle-nya. Sekarang kita fokus ke code size saja. Ini lumayan tadi ngurangin sampai 6 gitu ya. Iya, bener. Berarti ini kita returnnya nanti. Ini nggak usah kita kasih den, kita langsung ke N aja gitu ya. Baru ini langsung ke OR. Oh, sorry. Boom. Oke. OR seperti ini. Baru kita di sini kasih den return gitu ya. Lumayan, code size-nya mengurang 6 jadi 100, guys. Oke. Yang penting kita udah dapetin yang terbaik tadi ya. Yang 12 sekian. Code size-nya langsung 100. Oh my god. This is what I'm waiting for. Yang penting kita cycle 10 besar ya kan. Code size-nya juga harus 10 besar gitu ya. Aduh, code size masih jauh rupanya, guys, 17. Iya, kita cuma ngurang dikit doang dari yang ke 18 itu. Iya, tadi kita ada yang kita kan yang di ke 18 itu ya. Cuma ngurang dikit doang, kayak cuma 1 turunnya. Itu oke lah, nggak apa-apa. Naiknya ya. Nah, tapi di sini yang penting kita udah masuk di ya lumayan lah rata-rata yang cukup tinggi di sini ya kan. Cycle-nya ini yang paling GG ini 10 besar, boy. Senggol dong. Oke, itu aja mungkin, guys ya. Kita dapat kedua-duanya, kedua belah pihak yang sangat-sangat menguntungkan ya. Yang code size-nya itu kita paling minimnya itu 100, sementara yang cycle itu paling minim ya itu tadi kita yang 12 sekian gitu ya, nggak salah. Coba kita cek lagi di sini. Lama kali. Oke, ini ya. Kita jangan lihat yang di sini, lihat yang ini aja. Nah, ini ya. Kita yang paling aman di code size itu dia yang di 100, saya kala yang di 12,9. 13 lah masuknya. Oke, lumayan. Mantap banget, guys. Oke, cukup sekian ya untuk kali ini karena kita udah nggak bisa lagi mengoptimalkan yang sependek-pendeknya lagi. Udah cukup segitu aja mungkin. Nah. Oke, gitu aja, guys. Thank you for watching ya. Sampai jumpa di weekly puzzle kita berikutnya. Dadah. Thank you.